Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dalam Tuhan, dan selamat berjumpa kembali. Dengan rasa syukur kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan Roh Kudus yang menghantarkan kami boleh datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih selama kehidupan kami 1 minggu ini, penyertaan Tuhan tak pernah berhenti, hadir setiap saat, baik di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi, baik itu juga kehidupan kami bersama keluarga kami, bahkan penyertaan Tuhan dan perlindungan-Mu saat kami beraktivitas di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Inilah Tuhan yang membawa kami senantiasa melihat betapa baiknya Engkau selalu mengasihi kami. Kiranya kami boleh datang saat ini, kerinduan hati kami, bahkan jiwa kami adalah ingin memuji Tuhan. Kami ingin bersorak-sorak bersama seluruh saudara-saudari kami yang saat ini sudah bersama kami. Bahkan Tuhan, kami ingin Tuhan, altar-Mu ini dipenuhi dengan puji-pujian yang boleh naik ke hadirat-Mu. Kami juga bersyukur Bapa, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu saat ini sudah bersama dengan kami. Kiranya Engkau boleh urapi hamba-Mu ini Tuhan, mulut bibir hamba-Mu ini. Juga Tuhan biarlah firman-Mu ini boleh sampai dan telinga kami boleh mampukan untuk mendengar dan memaknai dengan hikmat baru pagi hari ini. Kami teringat Bapa dengan saudara-saudari kami yang dalam perjalanan. Biarlah Tuhan boleh tuntun mereka tibakan saat ini bersama dengan kami akan memulai ibadah ini. Anak-anak-Mu yang sudah saat ini menyiapkan diri untuk melayani Bapa, baik itu Tuhan pemimpin pujian, para singer, begitu juga tim pemain musik, tim multimedia, bahkan penyanyi tamborin. Kiranya Tuhan juga boleh berkati pelayanan ini. Juga dengan tim dari penerima tamu dan kolektan. Semuanya ini adalah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan kami akan awali ibadah ini. Engkau berkati seluruh alat musik ini Tuhan menjadi bagian daripada alat-alat menyembah Engkau dengan layak. Begitu juga ruangan ini, bahkan hati jiwa kami saat ini. Engkau boleh lindungi sehingga kami fokus untuk ibadah ini semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syukur kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan memulai ibadah raya ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau mengambil waktu sejenak untuk kita mengingat kira-kira bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, memberikan kesempatan untuk kita berkarya, dan saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merenungi dan mengevaluasi diri kita melalui lagu pujian ini. Apakah benar kita sudah menjadi lagu cinta untuk Tuhan yang memancarkan kasih Tuhan? Haleluya Tuhan. Sebatas perlu ku datang Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh
berbahagia Tuhan. Kami percaya ibadah hari ini kami dapat menjalani dengan sukacita daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan secara iman kami pun bahwa kami pun melakukan ini tidak sia-sia tetapi memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ke tangan kasih-Mu biar Tuhan yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk dulu dong Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita mau bersukacita di hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu. Ini lagu baru pertama kali juga kita sampaikan di ibadah kita di THB gitu ya. Kita mau meninggikan nama Tuhan dengan sukacita. Pujian syukurku kunaikkan bagimu, sukacitaku adalah Tuhan. Pujian syukurku kunaikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, hidup bersama, ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kita menyanyikan lagu dari awal kembali. Kita menyanyikan pujian dan syukur kita. Pujian syukurku kunaikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri lagi Bapak Ibu. Habis ini saya mau mengajak kita benar-benar bersukacita memuliakan nama Tuhan dengan tempo yang agak cepat gitu ya. Kita mau bernyanyi bersukacita bersama, membesarkan nama Tuhan. Karena jerih payah kita tidak akan sia-sia, tetapi berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mau menyanyikan lagu, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari kita serukan bersama-sama. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya Bapak Ibu. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saya mau dari awal satu Jumat aja ya. Nyanyi glory, Glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. nyanyi glory. Sekali lagi kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari kita rayakan. Mari rayakan dan mari kita rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada waktu di mana kita memuji memuliakan Tuhan. Ada waktu juga di mana kita mau duduk diam untuk mengenal siapa Tuhan kita dan mengenal lebih dalam lagi, lebih dari semua yang kita kenal. Kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri kita menerima taburan benih firman Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa kita ada untuk menjadi penyembah Tuhan. Kaum Hawa mungkin bisa menyanyikan di awalnya, bila ku buka mataku. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku Kaum pria bisa tersanjung menyatakan semua yang baik dalam hidupku. itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang Nyanyikan bersama dan ku ingin Tuhan. dan ku ingin mengenal
semua yang baik. Karena semua yang baik dalam hidupku, Itulah karyamu Tuhan. itulah Kau selalu memberikan kepada Kau beri kesempatan Ini pernyataan kami Tuhan. dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena tiada kasih Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Jemaat, saya udah bangkit berdiri kembali. Kita mau nyanyikan lagu dari awal kembali. Bila ku buka mata, Bila ku buka mataku, melihat wajahmu, ku terkagum Tuhan. terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, Kami tersanjung Tuhan. tersanjung. Karena semua yang baik. Semua yang baik dalam hidup, Itulah karyamu Tuhan. itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baik, Kami mau mengenalmu Tuhan. dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena tiada kasih yang melebihi. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi Tuhan, sejak awal Engkau menjadikan kami manusia, menciptakan serupa dan segambar dengan Engkau, dengan satu maksud dan tujuan supaya kami menikmati hadirat-Mu dan memuliakan Engkau. Bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa dan kami terpisah dengan Allah, Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, memperdamaikan kami kembali dengan Allah, supaya pada akhirnya kami kembali bisa beribadah kepada Allah, menyembah dan memuji Engkau. Karena ketika kami jatuh di dalam dosa, tak seorang pun layak dan bisa datang beribadah kepada Engkau. Sehingga kami menyadari jikalau kami sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan kami mengaku bahwa kami orang Kristen. Kami mengaku anak-anak Tuhan yang beroleh keselamatan. Maka seluruh aspek hidup kami ini adalah bentuk penyembahan dan ibadah kepada Engkau. Namun kami betapa sadar Tuhan bahwa seluruh hidup kami ini kadangkala kami pakai hanya untuk kesenangan diri kami dan kesibukan kami. Bahkan untuk beribadah 1 minggu 1 kali saja bukan satu perkara yang gampang. Kami kadangkala tawar-menawar dengan Tuhan.
Kami membenarkan diri dengan memilih cara kami, supaya kami menghindar dari kegiatan rutinitas penyembahan ini ya Tuhan. Buat kami menjadi sadar bahwa segala yang baik itu datang dari Tuhan. Dan memang kami dicipta untuk menyembah, diselamatkan untuk beribadah kepada Engkau. Dan hari ini kami akan merenungkan bagian firman Tuhan itu Tuhan. Roh Kudus bantu dan tolong kami dengan urapan kuasa-Mu. Baik bekerja atas hamba-Mu dan juga bekerja bagi kami semua. Supaya kami bukan hanya mengerti, mendengar. Tapi diberikan kemampuan dalam anugerah Tuhan untuk melakukan firman itu. Bersabdalah dan berfirmanlah. Buat kami menjadi rendah hati. Memiliki telinga seorang murid. Mulut seorang murid. Apa yang kami dengar, itu yang kami katakan di dalam hidup kami dan kami beritakan kepada orang lain. Terima kasih, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Saya senang sekali Bapak Ibu boleh saya setelah 2 tahun saya datang kembali beribadah. Terima kasih Boksu Salman yang sudah mengundang saya. Saudara, setiap saya berkhotbah di sini sebenarnya untuk wilayah Jabodetabek paling jauh, saudara-saudara ya. Saya tadi berangkat 6.20, saya tinggal di daerah Puri Indah, saudara-saudara. Lalu saya naik Grab, biasanya lebih dari 1 jam ke sini. Tapi selalu sukacita. Kalau mau dibilang, saudara, saya lebih senang melayani dekat-dekat. Ya. Apalagi gereja saya dengan rumah saya cuma sekitar 5 menit gitu. Tapi saudara-saudara melayani Tuhan itu pasti nggak ada sia-sia, saudara-saudara. Sudah pasti. Dan yang paling penting, bahwa hidup di dunia ini sementara. Saudara, nanti kita di surga dan nggak perlu lagi jauh-jauh. Tiap hari kita dekat dengan Tuhan, betul? Tapi pertanyaannya, saudara yakin pasti masuk surga? Itu kan penting juga ya saudara-saudara ya. Itu sebabnya kenapa tiap minggu kita mesti datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya diberi tema hari ini tentang jerih payahmu tidak sia-sia, tetapi coba dikaitkan dengan ibadah. Mari kita buka dari kitab Ibrani, saudara-saudara. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Boleh ditampilkan untuk PowerPoint-nya? Oke. Ya. Ya, tema kita jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kita membaca Ibrani, yang akan menjadi fokus saya Ibrani pasal 22 sampai 25, tapi kita baca mulai ayat 19 karena ini nyambung. Judulnya LAI memberikan judul ketekunan. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Nah, saudara, bagian yang kedua, saya ajak saudara membaca di dalam bagian 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Boleh ditampilkan PowerPoint saya? Ada di situ. Nah, oke. Nah, ini kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Nah, saudara, saya ingin memulai dengan sebuah kisah, sebuah cerita yang saya percaya sebagian besar mungkin saudara sudah mendengarkannya. Tapi saya ingin mengingatkan kembali untuk bisa masuk di dalam bagian ini. Saudara, ada sebuah kisah dan cerita ini tentu cerita fiktif yang tidak terjadi mungkin secara real atau mungkin juga terjadi real, saya tidak tahu. Nah, saudara, sebuah itu kisah tentang, mungkin pernah mendengar cerita tentang seorang petani dengan 2 ember pengangkut air miliknya. Diceritakan saudara kenapa petani itu harus membawa 2 ember untuk mengangkut airnya, bahwa di tempat dia sedang terjadi kekeringan yang luar biasa. Sementara kehidupan seorang petani, dia tetap harus menanam. Nah, saudara, maka petani itu kemudian butuh mengangkat air dari jarak yang cukup jauh dari rumahnya dengan 2 embernya itu. Namun sayang sekali, saudara, 1 embernya itu retak, udah mau pecah. Nah, dia berusaha menambalnya, entah pakai selotip, entah pakai apa, tetapi tetap masih bocor. Nah, saudara, sehingga tidak imbang. Lalu kemudian petani itu berbicara dalam dengan hatinya, sudahlah, toh hanya bocor sedikit, masih ada air yang bisa aku simpan juga nanti. Kata petani itu dalam hatinya. Nah, setiap hari dia ambil air, jalan kaki sambil mengangkat atau memikul ember-embernya itu, menyusuri jalan setapak dari tempat mengambil air sampai ke tempat dia menanam atau di tempat pertaniannya dia. Saudara, suatu hari ember yang penuh tadi berkata kepada ember yang retak itu dalam cerita itu. Ember yang penuh yang tidak bocor, dia bilang sama ember yang retak, kamu memang gak berguna ya. Kamu itu diisi penuh sama Tuhan kita, sama Bapak kita. Tapi kamu sampai di rumah, nyatanya air yang di dalam kamu itu sudah berkurang, gak penuh lagi. Beda dong dengan saya. Saya selalu penuh dan memuaskan Bapak saya. Untuk apa kamu jadi ember? Untuk apa kamu jadi ember begini dan kamu mau diisi air? Untuk apa kamu jadi ember? Setiap hari kamu melakukannya dan apa yang kamu buat itu sebenarnya adalah sia-sia. Nah, saudara, pernahkah kita berada pada posisi ember yang retak itu? Saat-saat dimana bahwa kita sudah berusaha memberikan paling maksimal yang kita bisa, tapi ternyata hasilnya tidak yang seperti kita harapkan. Saudara sudah bekerja keras maksimal, tapi tidak mendapatkan keuntungan hasil yang memuaskan. Atau di dalam kaitan kita dengan Tuhan, kita meyakini punya iman yang kuat. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau saya rajin beribadah, kalau saya rajin baca firman Tuhan, kalau saya rajin berdoa, saya rajin melayani dan sebagainya, saya akan diberkati. Tetapi hasilnya sampai hari ini hampa menurut saudara. Dan apa yang saudara doakan, saudara imani, percayai, tidak terjadi apa-apa. Semua yang kita usahakan nampaknya tidak ada manfaatnya. Buat apa saya saat teduh tiap pagi? Buat apa saya beriman? Buat saya apa melayani dan ibadah setiap minggu? Hidup saya tidak lebih baik. Kerjaan saya gini-gini aja. Apa yang saya inginkan tidak terjadi. Sakit saya nggak sembuh-sembuh. Bahkan mungkin justru kegagalan demi kegagalan sudah alami. Pernah seperti itu? Atau mungkin kita sudah berdoa dan bekerja mati-matian sebagai seorang karyawan misalnya. Tetapi gaji nggak naik-naik. Bahkan ada pemotongan karyawan. Atau jabatan kita juga nggak pernah naik. Dan saat seperti itu, mulai ada bisikan dalam hati kita. Buat apa saya berdoa? Buat apa saya beriman? Bahkan ditambah oleh orang yang tidak rajin ke gereja, tidak berdoa, tapi memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita. Lalu orang itu berkata gini, ngapain sih setiap minggu kamu ke gereja? Ngapain sih kamu beriman kepada Kristus? Ngapain sih kamu melayani? Saya nggak melakukan semua itu, hidup saya lebih baik dari kamu. Saya pernah mengalami situasi seperti itu. Mungkin kalau kita mengalami seperti itu, jangan terburu-buru. Bahwa semua yang kita buat ini adalah kesia-siaan. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 itu begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Lalu dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ayat ini tidak muncul begitu saja. Mengapa Paulus mengungkapkan kalimat ini?
Saya mau menggambarkan situasi seperti apa yang dihadapi oleh jemaat Korintus pada waktu itu sehingga ayat ini muncul. Sebenarnya pada waktu itu kalau kita membaca di dalam pasal 15 itu bicara tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang percaya kelak ketika Tuhan datang kedua kali. Nah, sebenarnya di dalam Korintus pada waktu itu mereka sangat yakin dengan adanya kebangkitan orang mati. Orang yang percaya kepada Kristus kelak pada kedatangan Tuhan yang kedua kali akan dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, di tengah-tengah keyakinan yang tinggi seperti itu sama seperti kita punya keyakinan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya keyakinan Tuhan akan memberi kita yang terbaik. Dan mereka juga mengatakan seperti itu. Tapi tiba-tiba kalau sudah baca di ayat 35, 1 Korintus pasal 15 ayat 35. Di sana dikatakan tiba-tiba ada orang yang berkata begini. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini sama seperti begini. Oke, akan ada kebangkitan dari orang mati. Tetapi bukankah yang sudah dikubur itu membusuk? Apalagi mungkin yang dikremasi. Lalu kalau memang benar ada kebangkitan, nanti pakai tubuh yang mana? Apakah tubuh seperti yang sekarang ini atau tubuh yang baru? Tubuh yang baru seperti apa? Kalau yang baru apakah saya masih bisa mengenali? Kemudian terjadi perdebatan. Pada waktu itu maka Paulus perlu menjelaskannya di tengah kegoyangan itu. Dengan kata lain sebagian orang mengatakan, udahlah jangan percayai ayat itu. Jangan percayai apa kata firman Tuhan itu. Mati ya mati, sudah selesai. Nah, saudara ini ketika itu muncul maka tentu terjadi keraguan-raguan di situ tentang iman Kristen. Nah itu sama saja seperti begini saudara. Seorang yang sudah berdoa bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita meyakini kalau saya setia beribadah. Saya meyakini kalau saya percaya kepada Kristus. Saya meyakini kalau saya beriman kepada Kristus. Maka apa yang saya butuhkan Tuhan sediakan. Apa yang saya imani seperti firman Tuhan bilang akan terjadi. Walaupun sampai hari ini belum terjadi. Tapi kita kemudian meyakini akan terjadi. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan begini. Lo udah berdoa udah berapa tahun untuk jodoh? Udah dikasih belum? Wah mulai ragu kan? Lo berdoa untuk kesembuhanmu yang sakit. Udah berapa lama? Tuhan ngomongkan kalau sakit akan disembuhkan 10 tahun. Kok belum sembuh? Udahlah gak usah berdoa. Karena Tuhan gak sayang kamu, itu pertama. Yang kedua, memang Tuhan gak bisa sembuhkan sakitmu. Sudah di tengah seperti itu kita mulai ragu, bukan? Kemudian ada orang bilang, lo buat apa sih ngelayani? Rajin beribadah, tapi hidupmu gini-gini aja, gak lebih baik daripada yang tidak beribadah. Dan bahkan lo sampai hari ini juga masih nganggur. Pernah ngerasa seperti itu? Atau kalau gak ada orang bilang, mas saudara sudah mikir, iya ya, gue jadi orang Kristen selama ini kayak apa ya? Nah saudara kalau kita melihat arti kata yang digunakan Paulus. Sehingga Paulus perlu meneguhkan mereka jemaat itu. Karena memang banyak orang mengintimidasi dan diri mereka juga mulai ragu. Maka saya akan jelaskan singkat saja dari arti kata yang sesungguhnya. Saya bisa menjelaskan 1 jam, 2 jam, tapi ini 1 menit aja saya jelaskan. Arti bahasa itu. Saya perhatikan kalau terjemahan bahasa Yunani, bahasa Alkitab yang asli, itu ngomong begini. Di dalam terjemahan 1 Korintus ayat 15 sampai 58. Di tengah keraguan-raguanmu ikut Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan kamu meragukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sehingga membuat kamu tidak setia. Lalu dikatakan gini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Arti berdirilah teguh begini. Tetaplah berdiri di satu posisi, tetap tenang, tetap setia, tetap tabah. Iya, memang belum terjadi apa-apa. Iya, memang kamu belum tahu apa yang belum terjadi apa-apa. Tapi tetap kamu ada di posisimu. Kalau kamu sekarang berdoa, tetaplah berdoa. Kalau kamu saat ini melayani, tetaplah tenang melayani. Tetap setia, tetap tabah. Lalu dikatakan, jangan goyah, jangan bergeser. Tetaplah teguh. Jangan ragukan imanmu. Lalu giatlah, kata giat begini. Berlimpahlah dalam kualitas dan kuantitas dalam semangat. Kamu sudah 15 tahun berdoa, sudah 15 tahun beribadah, sudah 15 tahun beriman tidak terjadi apa-apa. Coba kamu lihat. Kalau kamu sudah giat, kamu harus lebih giat lagi.
Kalau kamu seminggu sekarang ini berdoa cuma beribadah 1 kali, sekarang datanglah 2 kali, dengan kata lain seperti itu. Mungkin di persekutuan doa atau di komsel. Itu arti Yunaninya. Lalu dikatakan berlimpahlah dalam kualitas dan kuantitas dalam semangat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu. Dikatakan yang asli keletihanmu, kelelahanmu, kerja kerasmu, membanting tulang, susah payahmu. Dilanjutkan, tidak sia-sia, tidak akan menemui kehampaan, gak akan nihil. Paulus ngomong begitu. Coba kita lihat, kita ini makin hari, di tengah apa yang kita doakan, kita imani belum terjadi, kita makin setia, makin taat, atau orang Jawa bilang ngelokro. Ngelokro itu tahu nggak? Kendor, mundur. Ibadah pun sekarang ada pilihan. Nggak harus datang kok, online bisa kok. Kalau sini nggak nyiarin online, gereja lain nyiarin online, begitu bukan? Toh ibadah nggak harus di gereja. Sebenarnya di tengah kondisi itu, keraguan-raguanmu, Paulus kasih nasihat ini. Saudara masih ingat cerita tentang ember yang retak tadi? Nah sejak dikomeni oleh ember yang penuh itu tadi, si ember retak itu mulai termenung, mulai sedih. Nah suatu hari Pak petani itu bertanya kepada ember yang retak ini. Ember yang retak, aku perhatikan kamu ini selama ini tidak seceria ember yang tidak retak itu. Kenapa kau selalu sedih dan muram? Lalu ember yang retak itu pun menceritakan semua kesedihannya kepada petani. Nah setelah mendengarkan ember retak bercerita, Pak petani berkata begini, besok sewaktu kita berjalan menyusuri jalan setapak untuk mengambil air, ada yang mau kutunjukkan kepada kamu ember retak. Lalu keesokan harinya, ember retak tadi dibawa dari tempat mengambil air sampai ke tempat pertanian. Ember retak, apakah kamu sudah lihat? Kamu selalu aku tenteng di sebelah kanan. Apakah kamu sudah melihat di sebelah ke kanan jalan setapak yang kita lalui tadi? Ada bunga-bunga yang berkembang di sepanjang jalan. Selama ini jalan ini kering. Tapi lihatlah sekarang ada bunga. Sebelah kiri tidak ada. Lalu dikatakan, tahukah kamu bahwa itu adalah jalurmu? Aku selalu menempatkan dirimu di sebelah kanan jalan. Supaya air yang keluar dari retakan dirimu mengairi bunga-bunga di sepanjang jalan kita. Nah apa yang terjadi dalam dirimu tidak pernah sia-sia. Aku menikmati perjalanan yang panjang kita karena bunga-bunga itu bertumbuh karenamu. Karena air yang keluar dari retakanmu dan menyirami bunga-bunga di sepanjang perjalanan kita. Kamu telah membuat aku sukacita. Saudara, kadang-kala kita tidak pernah melihat apa yang terjadi impact-nya buat orang lain. Kita selalu hanya buat kita. Padahal waktu itu belum selesai. Banyak dari kita berjuang melawan stres, keraguan-raguan diri kita. Karena apa yang kita imani, kita doakan, kita usahakan belum terjadi. Lalu kita menjadi kurang percaya diri. Lalu kita tidak lagi percaya pada kemampuan kita dan terlebih. Kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Akhirnya kita menjadi ragu, tidak percaya lagi dengan Tuhan. Maka kemudian kita menjadi orang Kristen yang tidak pernah mengalami jamahan Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau saya ingat pertobatan saya cerita sedikit. Saya dari desa kota kecil. Saudara, setelah papa saya itu bangkrut habis-habisan sampai titik nol, kami harus pindah tinggal di satu desa di pinggiran yang gak ada tetangga sama sekali. Pendeta Walman tahu namanya desa Ungaran karena beliau kuliah di sana. Nah Pak Walman di desa Ungaran alun-alun tahu ya Pak? Nah, kalau alun ada Kali Garang, naik lagi ada namanya desa Soka. Dulu itu kalau mau lewat hutan. Sekarang udah jadi kecamatan Pak. Saya pulang terakhir udah jadi kecamatan. Sudah rumah orang kota semua. Terus waktu saya bertobat di situ. Terima Tuhan Yesus, tinggal di pinggiran gak ada tetangga. Yang ada tetangga itu kuburan. Orang mati. Kami rajin ke gereja, sudah tahu. Kami bergereja di GBI waktu itu. Itu gereja kecil di Lerep Pak. Nah Lerep dari Soka itu satu-satunya gereja di desa itu. Berarti kami harus jalan 2 kilo. Lewat kuburan. Belum ada kendaraan seperti hari ini. Doa semalam suntuk kami datang.
Doa tengah minggu kami datang. Jangankan hari Minggu, dan itu jalan kaki. Kalau doa semalam suntuk, bukan kami suntuk. Dari rumah jalan jam 8, jam 10 ibadah, sampai pagi. Saudara, apa kata banyak orang? Lo dulu jatuh miskin, percaya Yesus katanya supaya diberkati. Engkau lebih miskin kok sekarang. Saudara bayangkan, Tuhan bentuk dengan cara itu, saya nggak pernah berpikir untuk jadi hamba Tuhan. Iya ya, makin susah. Hari ini makan, besok 2 hari nggak makan. Itu benar-benar, kami tetapi ayat ini menjadi pegangan kami. Kami tidak goyah apa yang terjadi. Dan saudara, kami nggak pernah berpikir untuk bisa punya rumah. Sampai satu peristiwa yang membuat kami makin meragukan Tuhan sebenarnya secara ini. Karena meskipun kami sudah tinggal di pinggiran desa, tanah itu tanah sengketa. Itu pertama. Yang kedua, orang kampung datang karena kami orang Kristen. Mesti diusir. Sudah nggak tahu mesti kemana lagi. Lalu saudara-saudara kami, keluarga kami datang. Keluarga besar papa. Itu gara-gara kamu Kristen. Balik lagi ke agamamu, aku sediain rumah. Tapi saya ingat kata-kata papa saya, waktu itu saya belum Kristen. Papa saya mengatakan begini, enggak ada yang boleh ganti agama. Kami pindah ke atas lagi Pak, lerep yang gunung Pak. Dipinjemi tanah. Dan saudara tahu singkat cerita, kalau saya cerita bisa sampai besok pagi saudara. Cerita banyak orang bantu dan rumah itu menjadi milik kami sampai hari ini dan gak boleh dijual. Dan semua dari situlah pemulihan terjadi, kami lebih dekat gereja lagi, jalan sekarang tinggal 5 menit sampai gereja. Sudah waktunya berapa? Lama. Ternyata doa semalam suntuk kami semuanya montak bantuan, enggak sia-sia. Yang kedua, saya punya pengalaman. Setelah menikah, 1 tahun, 2 tahun enggak punya anak. Lalu periksa ke dokter. Lalu mengatakan ada penyumbatan di bagian istri ya. Di bagian pembuahan. Terapi, doa, enggak terjadi apa-apa. Dokter mengatakan enggak mungkin punya anak. Kami putus asa, enggak. Kalau manusia enggak bisa kerjakan, Allah bisa kerjakan. Kalau Allah nggak bisa kerjakan dalam hal memberikan anak kepada saya, bukan nggak bisa kerjakan, memang nggak kasih. Kami akan memberi diri kepada Tuhan. Nah, sudah tahu kemudian kami mengambil S2, istri saya lanjutkan S2 di UPH, saya lanjutkan S2 di Reform. Kemudian apa yang terjadi? 6 tahun kemudian. Hal yang mustahil sampai dokter pun bingung. Saya diberikan anak meskipun cuma 1. Selalu peristiwanya yang tidak terduga. Lalu kemudian saudara-saudara kami merindukan punya rumah, tinggal di pastori selalu itu nggak enak. Saudara. Rumah udah kayak rumah shelter umum, semua juga masuk. Kalau dibilangin jangan masuk, itu kan rumah gereja gitu kan saudara ya. Kadang-kadang jemaat ya ada yang sedikit merasa memiliki gitu ya saudara. Masuk ke dapur, ambil apa gitu ya saudara-saudara. Kalau kami berdoa saudara-saudara, kalau boleh punya rumah, kita berdua itu mau mati, anak nanti mau tinggal di mana? Anak kan bukan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saudara tahu nggak? Semua mengatakan nggak mungkin dengan gaji saya sebagai pendeta itu bisa beli rumah. Kalaupun bisa beli, itu ke ujung bumi sesuai dengan Alkitab. Artinya nggak mungkin ada di Jakarta. Dan Tuhan jawab saudara tahu di masa pandemi saudara-saudara. Saya kalau nggak salah habis khotbah sini pandemi yang tahun kedua ya Pak ya. Masih coba nggak ada orang. Ada orang jual rumah yang dulu saya tawar sekian. Dia jual, dipotong 50% masih itu. Dan puji Tuhan, sekarang saya punya rumah. Prosesnya berapa lama? 22 tahun. Sudah kadang-kala kita melihat hasil sekarang, lalu orang mengintimidasi kita, lalu kita mulai ragu, lalu kita mulai menarik diri termasuk dalam pelayanan, beribadah, dan hari ini gereja. Begitu banyak ditinggalkan orang. Bukan karena pindah agama. Tapi begitu banyak orang membenarkan diri dengan cara mengatakan ibadah nggak harus ke gereja. Ibadah bisa di rumah, online, persembahan ditransfer. Melayani nggak harus saya, melayani nggak harus di gereja kok. Melayani keluarga juga melayani. Membenarkan diri. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kalau itu bukan dari Tuhan, kamu tetap berdiri teguh di situ. Nah yang saya mau katakan di sini adalah begini.
Jika kita percaya kepada Tuhan, kita hidup seharusnya mencerminkan siapa Tuhan. Kalau saudara yakin Tuhan itu maha kuasa seperti lagu-lagu tadi. Seharusnya iya. Dia lagi bermazmur, saudara-saudara ya. Dia lagi bermazmur dengan bahasanya. Ya, saudara, seharusnya itu mencerminkan. Ini yang membedakan dari orang yang tidak percaya dan orang percaya. Kalau saudara percaya Tuhanmu Tuhan yang dahsyat, Tuhanmu yang penuh asih dan anugerah, Tuhanmu selalu berbelas kasih, seharusnya kita berbeda, bukan? Saya pernah mengalami hal itu. Setiap orang mengatakan, udahlah balik ke agamamu. Saya mengatakan, enggak, Tuhanku ini Tuhan yang jaga aku kok. Aku sekarang enggak punya apa-apa, tapi Tuhan berikan sukacita. Dan sampai hari ini Tuhan berikan apa yang membuat kami sukacita. Sehingga bagi saya, saudara, maka saya melihat ini. Percaya kepada Kristus berarti memiliki keberanian untuk mendekati Tuhan, mendekati Allah melalui siapa? Yaitu untuk memohon belas kasihan dan kasih karunia. Yaitu yakin bahwa Tuhan adalah Bapa surgawi kita dan kita adalah anak-anaknya yang terkasih. Amin. Saudara yang punya anak tahu bagaimana ketika anak itu meminta sesuatu kepada kita. Waktu kita belum ada kita ngomong apa? Nanti ya. Kalau papa sudah punya uang. Tapi jawaban Tuhan itu beda. Nanti ya, sampai kamu siap menerimanya. Saya rasa kalau Tuhan waktu itu kami minta rumah dari awal langsung dikasih, kerja langsung dikasih, saya pasti nggak jadi pendeta. Kalau saya tahu minta anak dari pernikahan pertama, pasti nggak kuliah S2. Kenapa? Karena memang nggak ada anak, banyak waktu kuliah. Lalu karena banyak bergumul, akhirnya berjuang. Sudah ngerti bagian ini? Mari tanamkan kita ini anak terkasih. Tugas anak terkasih itu mendekat kepada papanya. Papanya tahu apa yang kita butuhkan dan dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Sudah keyakinan kita ini tidak berpusat pada diri sendiri. Keyakinan kita bahwa kita adalah anak yang dikasihi Allah itu tidak didasarkan pada kompetensi kita, kinerja kita, prestasi kita. Keyakinan ini bukan karena kebajikan atau pekerjaan kita. Keyakinan ini bergantung kepada bagaimana kita berpikir atau merasa. Atau kita yang sering kita alami, bukan. Namun keyakinan ini tetap teguh dalam badai kehidupan karena kita yakin. Kristus yang mati di atas kayu salib memperdamaikan kita, membuka satu tingkap-tingkap itu supaya kita punya akses langsung kepada Bapa kita. Karena korban Yesus Kristus. Maka kalau sudah membaca kitab Ibrani yang kita baca tadi. Surah Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Itu merangkum dan menyimpulkan apa yang telah kita lihat sejauh ini dalam kitab Ibrani mengenai Kristus. Kristus yang kita imani adalah Kristus yang menang atas kematian. Kristus yang penuh kuasa. Sehingga kitab Ibrani memberitakan, kalau kamu percaya Kristus itu mengasihimu, dia mengorbankan dirinya untuk kamu, jangan puas membiarkan kebenaran-kebenaran ini tetap menjadi pengetahuan saja. Saya rasa Pendeta Walman sebagai seorang yang belajar teologi benar-benar memikirkan tema demi tema untuk mengisi kita. Kita puas ketika ada pendeta yang menjelaskan dengan luar biasa. Tapi Ibrani kasih tahu, lo jangan hanya puas punya pengetahuan. Alami. Kami baru membuat retreat jemaat karena sedang persiapan kegerakan pemuritan. Retreat di puncak 3 malam 2 hari, kita cuma 3 sesi. Lebih daripada itu, kita kan gereja gereja Injili yang seringkali tidak diajar untuk mengalami Allah. Gitu ya. Kemudian kami retreat 3 sesi tok, KKR, selebihnya diam dengan Tuhan, acara main. Coba rasakan kalau kamu itu bilang Tuhan adalah gembalaku. Coba renungkan. Benar enggak kamu cuma tahu Kristus gembalamu, tetapi kamu tidak pernah mengalami dia menggembalakanmu. Dan sudah tahu responnya pulang retreat. Wah, Pak boleh enggak tiap tahun bikin retreat seperti ini? Banyak yang dipulihkan, banyak yang minta konseling. Kenapa? Selama ini hanya ini yang diisi. Saudara, kitab Ibrani kasih tahu.
Selama ini kita diajar, Yesus satu-satunya juru selamat. Tuhan adalah gembalaku. Dia Allah yang perkasa. Dia Yahweh, Yehovah Jireh yang menyediakan. Ngalami enggak? Kenapa kita enggak ngalami? Ada keraguan-raguan. Ada intimidasi. Kita enggak setia. Kita enggak teguh. Kita bergeser. Nanti sudah boleh minta PowerPoint-nya. Lihat di situ. Bagus sekali. Kalau saya nggak dikasih tema Pak Walma Jaya juga agak sampai mengeksposisi sampai dalam. Oh ini tuh artinya. Sudah perhatikan di situ. Nah, perhatikan kata karena itu di ayat 19 bukan? Di situ dikatakan karena itu ya di ayat berapa tadi? Ayat 22. Kata karena itu dalam Ibrani memberitahu kita bahwa kita harus menerapkannya dan hidup berdasarkan keyakinan kepada Kristus. Karena kamu tahu, sekarang praktekin. Kita sekolah belajar mekanik, elektro. Sudah lulus sarjana elektro, lo praktekkan. Jangan sarjana elektro tapi kamu nyangkul. Itu kan beda. Kamu sarjana apa? Elektro. Plus minus saja nggak tahu. Listrik konslet nggak tahu. Ya buat apa? Oh ya cuma teorinya seperti ini, seperti ini. Saudara-saudara, di sini kalau kamu tahu, kamu praktekkan, maka keyakinan iman kita itu akan terlihat di mana? Ayat 22 sampai 25 dipraktekin. Saya cepat dikit ya. Maka yang pertama, kalau kamu percaya Tuhan itu dahsyat, ajaib. Dalam ibadah diperintahkan gini, harusnya kamu gak meninggalkan ibadah. Rajin beribadah. Maka ayat yang pertama di ayat 22 dikatakan apa? Karena itu marilah kita datang beribadah dengan, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita datang, ini di depan, tampilkan aja, jangan tampil saya. Jangan tampilkan, 1, 2, 3. Terus, ayo. Ya, kalau nggak lihat baca Alkitabnya, saudara. Bawa Alkitab kan? Ya kan, tadi berani. Nah, saya ulangi lagi. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan yang pertama dikatakan hati. Kita datang mendekat dengan hati yang tulus. Dengan ketulusan. Hati yang mengacu apa? Hati mengacu kepada siapa kita sebenarnya. Pikiran kita, sikap kita, motivasi kita, keinginan. Kita datang dengan hati yang tulus. Maaf, kalau sudah datang tulus gak akan terlambat ke gereja. Kalau saudara datang dengan hati yang benar, saudara bukan kita jam 8 datangnya 8.15. Untuk bagian ini saya dari sejak pindah agama sangat ketat. Saudara tulus gak datang? Hati yang tulus itu punya arti. Punya pikiran, punya sikap, punya motivasi, keinginan. Bahkan kasih sayang. Aku datang karena aku cinta Tuhan. Dan keinginan saya cuma mau mendekat kepada Tuhan. Kira-kira Pak Walman kalau punya anak. Dekat-dekat muji-muji Bapak hanya karena pengen sesuatu. Bapak risih enggak walaupun Bapak sebagai ayah? Risih ya. Tapi kalau datang terus, saya sayang Dedi, sayang Papa. Bener sayang, peluk. Dia tahu dia butuh apa ya, enggak usah minta. Banyak orang Kristen datang ke gereja itu enggak tulus. Kalau enggak ke gereja takut dagangannya enggak laku, kerjaannya enggak diberkati. Dengan hati yang tulus. Ini yang ngomong bukan saya. Tapi kitab Ibrani mengatakan. Yang kedua datang dengan apa? Kita mendapatkan kepastian. Kedua kita mendekat dengan kepastian. Dengan keyakinan iman yang teguh. Kita dapat yakin aku datang kepada Allah yang hidup. Allah yang sejati. Allah yang tidak menolak diriku walaupun aku kotor, hina. Aku datang untuk dipulihkan. Aku datang untuk mendapat kasih sayang. Aku datang untuk Allah tahu apa yang jadi kebutuhanku. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga dia katakan apa? Kita mendekat dengan kekudusan. Dengan hati yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Saudara, dengan kata lain 3 syarat ini coba tiap minggu kita datang beribadah. Apakah kita udah penuhi? Jangan heran kalau kemudian dalam hidup itu kita menjadi ragu. Jangan heran kalau kemudian kita mudah sekali tidak datang beribadah tiap minggu. Jangan heran kalau kita mengabaikan tidak datang dalam, mungkin di sini ada pemuritan saya nggak tahu. Dan supaya kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara undang saya khotbah ke sini, lalu saya hitung-hitungan, kira-kira saya mau datang nggak? Pertama, saya banyak yang undang khotbah gereja lain kok. Paling nggak khotbah di gereja saya sendiri kok deket. Nggak keluar ongkos, nggak capek. Betul nggak? Tapi ingat yang pertama dengan hati yang tulus. Walaupun sekarang banyak pendeta nggak benar juga. Tapi berharap semua pendeta dengar. Jangan etong karena PK-nya, jangan etong karena jarak dekatnya, jangan etong karena jumlah jemaatnya, jangan etong karena gedung gerejanya. Kalau kita kembali, kita mempercayai Kristus yang mati buat saya. Hati saya tulus, saya punya kepastian, dan saya juga menjaga kekudusan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ingat ember tadi. Sehingga kita nggak mudah diintimidasi. Nah, saudara, ini yang pertama, mendekat kepada Tuhan. Saya cepat ya, waktu saya dibatasi. Yang kedua, apa saudara? Berpegang teguh. Dikatakan apa? Marilah berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab, apa saudara? Yang menjanjikan itu setia. Tuhan pernah bohong gak saudara? Enggak. Karena dia adalah harapan kita yang sejati. Setialah sebab ia yang menjanjikannya setia. Karena Allah kita benar dan dapat dipercaya. Di sini kita didesak berpegang teguh pada harapan yang kita miliki. Sama persis 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Apapun kata dunia, orang di sekitar saya tetap pegang teguh janji Tuhan. Amin. Karena menjanjikan setia. Bisa dijawab 20 tahun, bisa 25 tahun. Kalaupun maaf, apa yang kita inginkan Tuhan tidak kasih. Tuhan kasih yang lain yang terbaik. Bukankah tadi lagu mengatakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah pemberianmu. Saya tadi cerita dengan supir Grab. Saya ini gak beli mobil, 90% orang bilangin saya bodoh. Kenapa Pak? Gitu. Saya bisa, orang mengatakan gini, lu bisa beli rumah gak bisa beli mobil. Dan saya lihat kamu bisa beli, kenapa kamu gak beli? Nah kan gak tahu, saya berpegang teguh. Dari sini ke sini nyopir sendiri kalau ada apa-apa gimana? Saya udah etong semuanya. Saya tidak harus sama dengan Pak Walman. Saya punya keyakinan. Yang saya pegang teguh. Toh saya sampai umur sekian 55 tahun enjoy kok. Melayani 30 tahun enjoy kok. Tanpa mobil pribadi, ya gak apa-apa. Sering ngerti gak maksudnya? Jangan goyah. Pendapat orang itu selalu pakai ukuran dirinya. Benar gak sih? Maka kalau sudah memberikan pendapat ke orang lain, ukur itu. Orang itu bisa lakuin gak? Orang itu benar berkenan gak? Sesuai kebenaran gak? Pegang teguh. Apa kata orang? Jangan berpegang. Kata orang berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan. Amin. Sudah percaya? Maka di sini Alkitab bilang, kenapa saudara-saudara? Karena dialah harapan kita yang sejati. Itu. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara. Kalau kita meyakini Tuhan itu Tuhan yang hidup, maka yang ketiga, hendaklah kita saling menguatkan. Sebenarnya kalau kita mau menguatkan orang lain, maka kita harus kuat lebih dulu. Begitu bukan? Kalau kita akan memberi orang lain, maka kita mesti punya dulu dong. Kalau saudara ingin mendoakan orang lain, maka saudara harus punya kehidupan doa yang benar dulu dong. Benar gak sih? Kalau saudara ingin mengajak orang lain, saudara harus punya pengalaman dulu dong. Dan di akhir zaman ini, banyak orang pinter tapi gak ngalami. Suruh cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa? Bisa di YouTube banyak, di media sosial. Alkitab kasih peringatan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saya baca ya.
Saya nggak begitu kelihatan. Ayat 24 dan 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah, ini peringatan Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Siapa beberapa orang ini? Beberapa orang ini yang mengaku dirinya percaya, mengaku dirinya mungkin beriman, mengaku tahu banyak tentang Alkitab. Tetapi kebenaran sendiri selalu dipakai. Menganggap ibadah di gereja nggak terlalu penting. Ibadah di rumah juga sama aja kok. Itu contohnya. Nah lalu dikatakan, marilah, kata tetapi menjadi satu perbalikan. Tetapi marilah kita saling menasihati terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang makin mendekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali makin mendekat. Di dalam 2 Timotius pasal 3 sudah memberitahu. Banyak orang mengingkari imannya. Mereka mengaku beribadah. Tapi tidak menghidupi apa yang dia imani. Jadi hari ini media sosial diumbar. Sudah bisa baca, bisa apa. Tapi iman itu bicara pengalaman. Bukan hanya bicara pengetahuan. Maka ini nasihat ketiga ini memberitahu kita bahwa kita tidak dapat melakukan nasihat yang pertama dan yang kedua. Yaitu nasihat yang pertama mendekat dan berpegang teguh. Sendirian. Kita butuh komunitas, kita butuh orang lain. Kita membutuhkan orang Kristen lain yang memacu kita, mendorong kita, memberi semangat kita. Kita membutuhkan orang lain untuk memacu kita agar berpegang teguh pada kebenaran. Karena kita supaya tidak tergoda meninggalkan Injil dan percaya kepada yang lain. Maka ayat 58 berkata lagi, 1 Korintus 15:58 sebagai penutup saya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa artinya ini? Artinya ini adalah ini, saudara. Berdirilah teguh dan jangan goyah, artinya bersiaplah untuk menghadapi segala tantangan yang di hadapan kita. Hidup tidak akan menjadi lebih mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita berjuang berlandaskan kemenangan yang telah dianugerahkan Kristus kepada kita. Itu sebabnya kitab Ibrani memberi peringatan. Salah satu bentuk kita tidak menyerah. Teruslah beribadah, teruslah melayani, teruslah berpegang teguh pada firman Tuhan. Teruslah sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maka percayalah, Alkitab berulang kali ngomong, orang yang dekat dengan Bapaknya, dia terus berada dalam perlindungan Bapaknya. Amin. Jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang kamu lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan akan memberinya sesuai dengan janji dan waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi keraguan-raguan saudara. Apa yang membuat saudara menjadi lemah iman. Apa yang membuat saudara mudah sekali untuk tidak berjuang. Bahkan mulai tidak rajin beribadah, tidak rajin berdoa, tidak rajin baca firman. Tidak rajin melayani. Karena barangkali apa yang saudara doakan, saudara inginkan, belum saudara miliki. Sementara ada orang-orang yang tidak setia, justru mereka hidupnya lebih baik. Sudah mulai ragu, mulai menarik diri, dan itulah yang iblis lakukan bagi kita. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Firman yang memberitahu kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Tetaplah berdiri di satu posisi, tetap tenang, tetap setia, tetap tabah di hadapan Tuhan. Jangan goyah, jangan bergeser, tetap teguh ada di situ. Dan giatlah, berlimpah-limpahlah dalam kualitas maupun jumlah, makin semangat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu, keintimanmu dengan Tuhan, ibadahmu, doamu, jerih payahmu, keletihanmu, kelelahanmu, kerja kerasmu,
susah payahmu tidak menemui kehampaan, akan ada hasil, tidak sia-sia. Kiranya pagi hari ini kita diteguhkan oleh firman ini. Kita mohon anugerah Yesus Kristus kembali menguatkan kita, membakar kita kembali dengan api Roh Kudus-Nya. Bergairah melayani, bergairah beribadah, bergairah memberitakan Injil, bergairah untuk menyelidiki isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga ketika Tuhan datang menjumpai kita, Dia mendapati iman yang teguh itu. Minta dengan kasih Bapak Gembala untuk berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Barangkali kami seringkali melangkah bukan didasarkan kepada keyakinan kami kepada Tuhan. Bahkan tatkala kami datang ke rumah Tuhan, bukan juga didasarkan kepada kerinduan dan ketulusan hati kami, sehingga kami tidak merasakan apa-apa dalam perjumpaan kami dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau yang akan terus membimbing kami dalam setiap jalan kami, khususnya dalam kami membangun iman kami di hadapan Tuhan, dan dalam persekutuan kami terus introspeksi diri dan mengingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami itu adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi kami yang patut kami syukuri. Walau mungkin kami tidak pernah akan bisa mensyukurinya dengan apa yang bisa kami lakukan. Tetapi Engkau akan membimbing kami supaya kami melakukan itu dengan iman dan ketaatan kami terhadap firman Tuhan. Karena tidak ada banyak hal yang kami lakukan, karena begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami, pengorbanan-Mu, berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan dan tidak mungkin kami balas. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam keluarga, bahkan dalam setiap langkah-langkahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di sini ada dua saudara-saudari kita yang berulang tahun. Untuk pertama ada Bapak Teddy. Bapak Teddy ada Bapak Teddy? Oh ya, ada ya di sana ya. Sama saudari Valeri Naomi. Siapa nih Valeri Naomi? Enggak ada ya. Oke, kita karena hadir Bapak Teddy di sana, kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Ketinggalan gitu ya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami? Oke, jemaat setia semua, kalau gitu saya mengundang untuk petugas kolektan, lalu singer, juga para dancer untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan. Oh ada, ada ya, baru Ibu yang di sana baru pertama kali hadir bersama-sama ya. Selamat datang, siapa Bu namanya Bu? Alika. Anit. Oke, selamat datang Ibu. Semoga Tuhan selalu memberkati. Kalau misalnya belum memiliki gereja, tetap dapat bergabung bersama kami, beribadah bersama-sama. Dan semoga Tuhan selalu beserta dengan Ibu. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang semua pelayan untuk dapat maju ke depan.
Oke, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh melaksanakan ibadah kami dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kami menyadari ya Tuhan bahwa jeripaya kami tidak sia-sia. Tetapi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bersemangat untuk melayani Tuhan maupun melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebentar ya Tuhan, kami akan berikan persembahan kami. Engkau sucikan, kuduskan agar segala pemberian kami ini dapat menjadi berkat ya Tuhan bagi jemaat Tuhan tempat ini maupun pekerjaan Tuhan yang lain. Dan Engkau berkati juga ya Tuhan setiap pengelola yang ada, biar Tuhan berkati agar hikmat Tuhan boleh turun ke atasnya. Demikian juga para pelayan yang lain seperti kolektan juga Tuhan berkati segenap pelayanan mereka ya Tuhan. Kami siap memberikan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita mau katakan ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan, karena Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami, karena karyamu yang begitu sangat indah dalam kehidupan kami. Engkau telah membentuk kami menjadi anak-anak kesayanganmu, bahkan Kau rela berkorban bagi kami oleh karena kasih-Mu kepada kami. Dan
pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan sempurna atas kehidupan kami hari demi hari. Dan begitu ajaib perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Engkau mengajar kami untuk lebih sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan dan mempraktekkan firman-Mu, serta kami mengikuti rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan dalam iman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat yang sudah hadir, Kau yang akan terus memeliharakan mereka. Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Mu sesuai dengan apa yang mereka perlukan, dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka ketika mereka ada di rumah, bahkan dalam pekerjaan, di jalan, dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menopang dan memberkati. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan pergumulan mereka. Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi mereka, dan selalu Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan pernah goyah apapun yang menjadi penyebabnya keberhasilan ataupun kegagalan, kesenangan ataupun kekecewaan. Mereka akan mengingat bahwa Tuhan selalu ada bagi mereka dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Demikian juga jemaat yang tidak hadir pada hari ini, Kau lawat mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap merindukan Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Pak Teddy juga untuk Valerie. Tuhan juga akan memberkati mereka, berikan selalu damai sejahtera dan sukacita, berkat-berkat Tuhan yang melimpah, bahkan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dengan bertambahnya usia mereka, mereka boleh makin setia kepada Tuhan dan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau berkati dalam keluarga juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian Padang yang akan kami lakukan pada hari Kamis mendatang dalam rangka memperingati kenaikan-Mu ke surga. Kami mohon Tuhan yang akan campur tangan untuk segala sesuatunya, dari persiapan hingga pelaksanaannya, bahkan selesainya, bahkan kami kembali ke tempat ini. Kau memberikan cuaca yang terbaik, dan Tuhan juga akan melawat setiap anak-anak-Mu sehingga sungguh-sungguh boleh mengalami kebangunan rohani, dan perlindungan Tuhan nyata dalam setiap langkah-langkah kami. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami dalam situasi sulit dan tidak menentu pada saat ini. Lawat bangsa ini khususnya untuk pemerintah kami, supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati nurani yang murni untuk membangun bangsa ini. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat bersatu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.